Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin ihwatu iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan baik. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ruang lingkup ibadah bagi manusia, pun begitu juga dengan tantangan-tantangan untuk dapat dilewati dalam urusan beribadah. Namun dengan demikian, sudah tentu secara khusus di dalam bulan Ramadan manusia oleh Allah pun juga diberikan jaminan di sisi lain dari ibadah yang sudah dilaluinya. Di antara yang memang sudah menjadi jaminan bagi manusia di dalam hadis ada beberapa redaksi. Baik tadi disebutkan dibukakan pintu surga, oge, dan juga ditutup pintu neraka, kemudian juga setan-setan dibelenggu. Dalam redaksi setan dibelenggu itu menggunakan redaksi, ada yang menggunakan redaksi sufidati syayatin, ada yang menggunakan redaksi watughalu fihi asyayatinu, ada yang menggunakan redaksi wasul silati syayatin. Namun semuanya sudah tentu bertujuan dalam bentuk ketika melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadahnya. Menurut Imam Al-Qurtubi menyebutkan ketika ibadah-ibadah dalam saum Ramadan dilaksanakan dengan baik dan juga adab-adabnya diperhatikan, maka itulah yang disebut dengan ibadah saum dengan jaminan setan-setan dibelenggu pada waktu itu. Tapi kita sudah meyakini setan ketika memang manusia tidak melaksanakan saumnya dengan baik, apalagi dengan melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku secara syariat, dengan meninggalkan kewajiban yang sudah ditentukan, kemudian melalaikan keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan, ternyata tetap tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Dalam Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-33 yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat setan yaitu al-ghurur. Setan dalam artian ini disebut al-ghurur. Kalau kita melihat apa yang disebut dengan al-ghurur adalah pelaku dari perbuatan al-ghurur itu sendiri. Apa itu perbuatan al-ghurur? Al-ghurur secara bahasa itu artinya menipu, bisa menyesatkan ataupun membahayakan, yang semuanya itu bermuara kepada tipuan itu sendiri. Kemudian Imam Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa yang disebut dengan al-ghurur itu yaitu magorrol insana, apa yang dapat menipu manusia, baik tadi min malin dari harta, kedua wajahin menipu manusia dalam urusan kedudukan, kemudian wasyahwatin menipu manusia dalam urusan syahwatnya, kemudian wasyaitonin baik setan yang menipu manusia itu sendiri. Maka ada 4 yang memang disebutkan dalam sifat ghurur ini. Yang dapat menipu manusia yaitu al-mal, harta. Kemudian yang kedua al-jah, kedudukan. Yang ketiga syahwat. Kemudian yang keempat itu syaiton. Maka keempatnya ini menjadi sifat manusia ketika memang
melakukan atau tadi tipuan yang memang setidaknya dapat membuat manusia menjadi sesat. Kemudian kata al-gurur ini di dalam Al-Quran itu semuanya ada 27. 3 menggunakan kalimat atau dengan wazan al-gurur, kemudian 9 dengan kalimat al-gurur, kemudian 15 dengan kalimat fi'il, di antaranya kalimat fi'ilnya itu 9 dengan menggunakan fi'il madi yaitu gorro, kemudian 6 dengan menggunakan fi'il mudhari atau yagurru. Maka kesemuanya ini merupakan wujud di antara bentuk kalimat yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dengan sifat tersebut manusia dapat ditipu oleh setan. Di dalam surat Luqman disebutkan ada 2 yang dapat menipu manusia. Kemudian yang pertama yang dapat menipu manusia itu al-hayatud dunia. Oleh Allah disebutkan fala tagurrannakumul hayatud dunia, kehidupan dunia. Dalam hal ini sesuai dengan yang ada dalam pengertian Imam Raghib Al-Asfahani, yaitu magorrol insana min malin, mal yang ada di dunia. Kemudian kedua aljah, apa yang ada, kedudukan apa yang ada dalam di dunia ini. Kemudian syahwat. Kemudian oleh Allah disebutkan secara khusus siapa pelaku orang yang dapat menipu atau melakukan perbuatan gurur tersebut. Wala yagurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai setan dapat menyesatkanmu atau menipumu dari ketaatan kepada Allah. Maka setan disebutkan menjadi pelaku utama dari perbuatan gurur tersebut, atau dengan kata lain perbuatan menipu. Hal ini memang sudah jelas. Akhirnya dalam melaksanakan ibadah, terlebih dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia oleh Allah diberikan ujian, di antaranya adanya setan sebagai ujian yang dalam hal ini mempunyai sifat al-gurur, yaitu menipu. Yang mana tipuannya ini tidak membuat manusia sekaligus berbuat salah atau berbuat maksiat, tetapi secara halus, bahkan bisa bertahap sedikit demi sedikit menjauhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini semoga kita semua bisa terhindar dari tipuan syaitan atau gururnya syaitan, dan juga mendapatkan jaminan dengan melakukan ibadah saum Ramadan dengan baik. Kemudian sesuai dengan perkataan Imam Al-Qurtubi, diperhatikan juga adab-adabnya insya Allah. Semoga juga dapat mendapatkan jaminan, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dari dosa-dosanya yang sudah lalu insya Allah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.